Indonesia dibangun di atas semangat demokrasi dan keadilan. Semangat itu dirumuskan dalam 5 sila Pancasila. Sila keempat menyuarakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi bagaimana jadinya jika suara rakyat dikalahkan oleh bayang-bayang kekuasaan militer? Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Sila keempat bukan hanya sekedar kata-kata. Ia adalah fondasi demokrasi Indonesia. Keputusan harus diambil melalui musyawarah. Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di ujung senjata atau di balik seragam. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu. Bangsa yang satu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Sila keempat menghendaki proses deliberatif. Rakyat diwakili oleh sipil, bukan militer. Karena militer dalam sistem demokrasi tidak dirancang untuk memimpin perwakilan politik. Namun pada masa Orde Baru, sebuah doktrin dikembangkan duifungsi ABRI TNI yang dulu bernama ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memegang peran politik. Mereka duduk di parlemen, memimpin daerah, bahkan menduduki kementerian. Duifungsi ABRI lahir dari trauma politik, tapi dalam praktiknya justru menggerus demokrasi. Sila keempat tidak bisa berjalan jika militer juga menjadi legislatif. Tahun 1998, rakyat akhirnya bersuara lantang. Kembalikan TNI ke Barak! Kembalikan TNI ke Barak! Gerakan reformasi menggugat dominasi militer dalam politik. Mahasiswa, buruh, dan rakyat sipil menuntut satu hal: kembalikan tentara ke barak. Duifungsi adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Kami ingin perwakilan sipil yang benar-benar mewakili rakyat. Itu bukan sekedar demonstrasi. Itu adalah perwujudan sila keempat. Rakyat memaksa negara untuk kembali ke prinsip permusyawaratan yang adil. 2 dekade berlalu, namun bayang-bayang duifungsi belum hilang sepenuhnya. Wacana revisi Undang-Undang Pertahanan, peluang TNI kembali menduduki jabatan sipil, semua memunculkan kekhawatiran. Kita harus jaga garis batas. Negara demokrasi tak boleh dikendalikan oleh kekuatan bersenjata. Militer profesional, sipil memimpin. Itu selaras dengan sila keempat. Sila keempat bukan hanya dokumen sejarah. Ia adalah kompas moral bangsa. Dan selama rakyat terus menjaga suara dan haknya, demokrasi akan tetap hidup. Kita telah menolak duifungsi dan kita tak boleh mundur lagi. Karena kekuasaan tanpa permusyawaratan adalah penyelewengan terhadap Pancasila itu sendiri. Jaga demokrasi, tegakkan Pancasila, tolak kembalinya duifungsi. Sebelumnya selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber saya mengenai tentang rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizka Wirawan. Sebelum ke sesi wawancara, boleh perkenalan dulu, Mbak? Ya, perkenalkan, nama saya Atika Sri Wirdanti.
Langsung masuk ke sesi wawancara ya, Mbak? Iya. Menurut Mbak, apakah rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 ini bisa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI? Menurut saya ya Mbak, sebagian orang itu memang setuju dengan pendapat ini. Karena di revisi undang-undang ini tuh memungkinkan prajurit aktif menempati jabatan sipil di 14 kementerian atau lembaga tanpa harus pensiun dulu. Hal ini juga dinilai bisa membuka jalan bagi kembalinya peran militer atau urusan sipil. Jadi mungkin ada beberapa yang berpendapat sebagian pihak itu menganggap rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 ini dapat menghidupkan kembali dui fungsi ABRI, tetapi juga ada yang berpendapat sebaliknya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kan banyak ya Mbak yang khawatir terkait rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 ini bisa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan negara, tetapi juga ikut dalam politik dan juga pemerintahan. Nah, menurut Mbak, apakah kekhawatiran ini ada alasannya? Menurut saya Mbak, kekhawatiran ini tuh emang masuk akal karena sejarah telah menunjukkan bahwa saat militer diberi peran ganda itu sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kita tuh tetap perlu bantuan atau berhati-hati juga untuk memastikan militer tetap fokus pada tugas utamanya. Jadi alasan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang khawatir itu dikarenakan takut terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ya Mbak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 ada juga ketentuan yang memperpanjang usia prajurit TNI termasuk juga perwira tinggi. Nah, apakah langkah ini menjadi langkah yang tepat atau justru menjadi memperlambat regenerasi dalam tubuh militer? Menurut saya Mbak, memperpanjang usia pensiun itu memang bisa menjaga pengalaman dan keahlian perwira senior. Tapi di sisi lain juga bisa menghambat peluang prajurit muda untuk naik dan membawa ide-ide baru. Karena itu harus ada program pengembangan karir yang jelas supaya regenerasi tetap berjalan dan organisasinya tetap dinamis. Oh, jadi ketentuan ini itu bisa menghambat dan juga bisa mempertahankan pengalaman, tapi juga perlu diimbangi dengan pengembangan karir ya Mas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sebaiknya pemerintah itu merespon kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan kembalinya militer ke ranah publik melalui RUU ini, Mbak? Pemerintah itu sebaiknya melibatkan masyarakat, akademis, dan organisasi ya Mbak, dan HAM juga di dalam pembahasan RUU supaya prosesnya itu lebih terbuka dan transparan. Selain itu juga menurut saya penting untuk adanya pengawasan yang jelas ya Mbak, secara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari. Pertanyaan terakhir ya Mbak, banyak negara itu yang memilih memisahkan militer dengan politik. Nah, apakah Mbak melihat langkah Indonesia dengan RUU TNI ini sebagai kemunduran atau justru menjadi kemajuan untuk memperkuat keamanan negara? Bagaimana pendapat saya? Ini tuh tergantung dari sudut pandang kita masing-masing ya Mbak. Karena kalau tujuannya yang murni itu kan untuk memperkuat keamanan nasional. Nah, mungkin bisa dianggap itu sebagai langkah maju. Tapi kalau sambil membuka peluang militer kembali masuk ke ranah politik itu justru bisa jadi langkah mundur yang beresiko bagi demokrasi. Oke, mungkin itu beberapa hasil wawancara dari narasumber kami kelompok 4 dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga Mbak. Kenalan dulu. Halo, saya Chefni Monica. Di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Mbak. Iya. Yang pertama, menurut Anda apakah rancangan Undang-Undang TNI tahun 2025 ini dianggap dapat menghidupkan kembali dui fungsi ABRI?
Oke, jadi beberapa ketentuan RUU TNI memang bisa berpotensi menghidupkan dui fungsi ABRI, terutama jika TNI diberikan tugas-tugas non-militer dalam ranah sipil, tapi juga merupakan suatu langkah kemunduran di era reformasi ini. Jadi beberapa ketentuan dalam rancangan undang-undang TNI ini memang berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi ABRI ya, Mbak? Ya. Selanjutnya, banyak yang khawatir bahwa rancangan undang-undang TNI tahun 2025 ini akan menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Nah, menurut Anda apakah kekhawatiran ini beralasan? Ya, jadi menurut saya kekhawatiran ini cukup beralasan ya. Ya karena sejak era reformasi Indonesia itu mempunyai komitmen untuk memisahkan dan dalam netralisasi TNI dalam membatasi perannya dalam sektor pertahanan. Jika RUU TNI ini membuka celah dalam urusan sipil, ya maka dikhawatirkan bisa mengganggu prinsip demokrasi kita. Oke, selanjutnya dalam rancangan undang-undang TNI itu ada ketentuan yang memperpanjang usia pensiun prajurit termasuk juga perwira tinggi. Nah, apakah langkah ini menjadi langkah yang tepat atau justru memperlambat regenerasi dalam tubuh militer? Ya, jadi menurut saya itu memiliki dua dampak ya, ada dampak positif dan juga negatifnya. Dampak positif itu perwira tinggi mungkin bisa mempertahankan pengalaman dan juga keahliannya. Lalu untuk dampak negatifnya, untuk para militer muda yang berpotensi itu bisa menghambat regenerasi dalam hal kemiliterannya, dan juga prajurit muda yang berpotensi dapat menghambat penyegaran dan juga institusi militer itu sendiri. Jadi ini tuh bisa dipandang positif, tetapi juga harus diatur dengan cara yang seimbang ya. Ya, betul. Kemudian bagaimana sebaiknya pemerintah itu merespon tentang kekhawatiran masyarakat kemungkinan kembalinya militer ke ranah publik? Ya, pemerintah itu juga harus merespon dalam secara transparan dan juga partisipatif. Artinya melibatkanlah masyarakat sipil, akademisi, lalu ada lembaga pengawasan dalam menyusun RUU ini. Juga pemerintah juga perlu menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga netralisasi TNI dan juga memastikan bahwa militer tetap dalam fungsi di bidang sektor pertahanan negara. Jadi pemerintah itu sebaiknya harus merespon dengan pendekatan transparan dan juga partisipatif. Ya. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu dalam konteks global banyak negara yang memisahkan diri dari politik. Nah, apakah ini tuh akan menjadi langkah kemunduran atau justru menjadi langkah maju untuk memperkuat keamanan nasional? Jadi gini, jika TNI itu terlalu banyak diberikan ruang yang terlalu luas, itu bisa menjadi suatu langkah kemunduran. Tapi jika ada pengawasan ketat dalam juga penguatan peran TNI ini dibatasi, maka bisa menjadi suatu langkah strategis untuk menjaga keamanan nasional serta dalam menjaga keseimbangan serta keutuhan keamanan di negara kita seperti itu. Jadi yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan juga prinsip demokrasi. Ya, seperti itu. Secara tidak langsung iya, RU ini bisa memberi ruang bagi TNI masuk ke dalam jabatan sipil sehingga bisa mengembalikan dui fungsi ABRI. Alasan sejarah mengatakan bahwa ketika militer diberi peran ganda, maka bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan berkurangnya kontrol sipil. Itu tergantung perspektifnya ya. Bisa dianggap langkah maju jika fokusnya benar-benar untuk memperkuat keamanan nasional, tapi bisa juga dianggap kemunduran jika membuka celah untuk kembalinya peran militer. Di sini saya akan wawancara terhadap rancangan undang-undang tahun 2025, dan pertanyaannya, apakah menurut Anda rancangan undang-undang tahun 2025 ini dianggap bisa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI? Menurut saya bisa saja, karena ada beberapa isi dari RUU ini memberi ruang pada TNI untuk bekerja di luar tugas militernya, seperti masuk ke ranah pemerintahan. Nah, ini mirip dengan zaman
sistem lama, yaitu pada masa Orde Baru yang disebut dengan difungsi ABRI, yang dimana TNI ini memiliki peran ganda, yaitu menjaga keamanan dan juga ikut berpolitik. Namun, jika ini terjadi atau terrealisasi, maka kita akan kembali ke masa lalu seperti sejak adanya reformasi. Jadi jika ini benar terjadi, maka seperti kembali ke masa lalu yang ditinggalkan sejak masa reformasi. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu banyak yang khawatir bahwa rancangan undang-undang tahun 2025 ini dianggap bisa menghidupkan dui fungsi kembali. Nah, menurut Anda apakah kekhawatiran ini beralasan? Menurut saya kekhawatiran ini beralasan ya, karena sejak reformasi itu kan militer dan juga politik kan dipisah karena untuk berjalannya demokrasi dengan baik. Namun RUU sekarang itu memberi jalan lagi untuk militer tersebut untuk terlibat dalam urusan sipil atau pemerintahan, apalagi tanpa pengawasan yang ketat ya, maka itu bisa menjadi langkah mundur untuk demokrasi kita. Jadi kekhawatiran ini cukup beralasan dan juga masuk akal ya Mbak Bagi. Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dalam rancangan undang-undang TNI ini ada juga ketentuan yang memperpanjang usia pensiun prajurit, di mana perwira tinggi juga termasuk. Nah, apakah langkah ini menjadi langkah yang tepat atau justru menjadi memperhambat regenerasi dalam tubuh militer? Menurut saya di satu sisi mungkin dengan memperpanjang masa pensiun para senior itu bisa mempertahankan pengalaman dan keahlian mereka. Namun di sisi lain mungkin dengan adanya memperpanjang itu menghambat potensi para prajurit muda untuk promosi atau naik jabatan. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana sebaiknya pemerintah itu merespon kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan kembalinya militer ke ranah politik melalui rancangan undang-undang ini? Oh iya, pemerintah harus terbuka ya dan transparan dalam proses pembahasan RUU ini dengan melibatkan berbagai macam pihak, yaitu masyarakat sipil, akademisi, dan juga lembaga hak asasi manusia. Prinsip transparansi, terus pengawasan yang ketat, lalu komitmen dengan reformasi sektor keamanan itu menjadi acuan utama yang paling penting supaya kekhawatiran masyarakat itu tidak akan menjadi kenyataan seperti itu. Jadi pemerintah harus terbuka dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mbak. Dalam konteks global, banyak negara yang memilih untuk memisahkan militer dari politik untuk memperkuat demokrasi. Nah, menurut Anda apakah langkah ini menjadi langkah kemajuan atau menjadi kemunduran untuk memperkuat keamanan nasional? Jika RUU ini membuka ruang militer kembali ke ranah sipil tanpa pengawasan yang ketat, itu akan menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Namun, jika fokusnya terhadap profesionalisme militer tanpa mencampuri urusan sipil, itu akan menjadi langkah positif untuk demokrasi ke depannya. Nah, intinya itu terletak pada implementasi dan juga pengawasannya. Oh, oke. Jadi itulah beberapa hasil dari wawancara bersama narasumber saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RUU TNI 2025 menimbulkan berbagai pandangan yang saling bertentangan. Sebagian pihak mendukung rancangan undang-undang ini karena dinilai dapat memperkuat peran TNI dalam menjaga stabilitas negara. Namun, banyak pula yang mengkhawatirkan bahwa RUU ini membuka peluang kembalinya dui fungsi ABRI, yaitu keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik. Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, hal ini dinilai berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Beberapa narasumber menekankan bahwa TNI sebaiknya tetap fokus pada fungsi utamanya di bidang pertahanan dan keamanan negara, serta tidak masuk ke ranah-ranah sipil yang menjadi tanggung jawab institusi non-militer. Oleh karena itu, RUU TNI perlu dikaji ulang secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh-tokoh demokrasi agar tidak menimbulkan konflik, kepentingan,
serta tetap menjaga profesionalisme TNI dalam sistem demokrasi yang sehat.